Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Segenap kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan kali ini, kemenangan adalah harapan dari keberanian kita sajaah melaksanakan ibadah dengan menjaga nilai dan kewajiban yang kita laksanakan. Harapan adalah kemenangan. Kemenangan yaitu diterimanya amal ibadah yang kita laksanakan dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, dan seterusnya selama 1 bulan, yaitu bulan Ramadan kali ini. Tidak hanya kemenangan diri kita secara pribadi, tapi kemenangan pula untuk kita kaum muslimin secara sosial, secara kolektif. Yang ini sudah pernah dilaksanakan, pernah ditunaikan, pernah diraih oleh umat-umat sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemenangan inilah harapan kita semua, yaitu di mana iman kita, amal soleh yang kita laksanakan bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya dirinya dengan sang kholik saja. Betul, kesolehan pribadi patut untuk terus kita tingkatkan. Patut masing-masing meningkatkan kesolehan pribadi. Lebih-lebih bagi mereka yang punya ilmu, lebih-lebih bagi mereka yang senantiasa membimbing kaum muslimin, baik itu ustadz-ustadzah, terkhusus adalah ustadz-ustadzah kita, yaitu yang tergabung di dalam Rumah Quran Madinah BR ini. Tentu harapannya adalah sebuah kemenangan, di mana umat terdahulu, yaitu umatnya, kaumnya Nabi Yunus, kemenangan mereka dapati dengan dihilangkannya, dengan diangkatnya itu siksa azab yang hampir-hampir menimpa mereka. Tapi berkat keimanan, yakin, dan mau mengikuti ajakan dari Nabi Yunus, akhirnya timpa itu bisa tertunda, siksa bisa tertunda, bencana bisa dihilangkan, yaitu adanya kemenangan kolektif, atau mereka kaumnya kembali kepada ajaran-ajakan dari tauhid ini yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus tinggal di daerah Ninawa, kaum Ninawa. Di sana bersebelahan dengan laut Tigris atau sungai Tigris. Kemudian di sebelahnya adalah Mosul. Di sanalah Nabi Yunus hidup bersama-sama dengan kaumnya. Kaum yang sudah mapan, sedikit modern, tata sosialnya sudah bagus, ekonominya sudah bagus. Tapi hanya karena mereka yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, umat-umat terdahulu itu dihancurkan. Sebagaimana ini tanda-tanda yang akan menimpa kepada kaumnya Nabi Yunus. Tinggal bersama mereka, Nabi Yunus mengajak dakwah untuk menyembah kepada Allah, sementara mereka senantiasa terbiasa menyembah kepada berhala, pohon, batu besar, dan sebagainya yang mereka agungkan, merasa itu bisa menyelamatkannya. Ajakan Nabi Yunus yang sekian dan sekian, berkali-kali, terus berkali-kali, hanya ditertawakan, hanya diberi senyuman sinis, hanya diejek. Kamu anak muda, tahu apa? Kami dari dulu, dari nenek moyang kami sudah terbiasa ini. Kami makmur, kami bersatu, kami kompak, kami senang-senang di sini. Kamu anak muda, tahu apa? Mengajak kami untuk sesuai dengan yang kau inginkan. Nabi Yunus pun akhirnya kemudian memuncak ajakannya sampai Nabi Yunus berucap kepada kaumnya, wahai kaumku,
Wahai kaumku, dalam waktu 3 hari engkau akan dibinasakan, engkau akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Kalau engkau tidak mau taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keras, dengan semacam intonasi emosi, Nabi Yunus menyampaikan itu di hadapan kaumnya. Diketahui oleh ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, tahu itu apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus pelan-pelan pasti meninggalkan mereka, menuju ke arah tepi laut, ya, menyeberang ke sebelah. Apa yang terjadi? Di hari pertama, apa yang diserukan oleh Nabi Yunus ternyata masih ditertawakan oleh mereka. Kami masih bisa senang-senang nih hari yang pertama ini. Mana ucapan Nabi Yunus? Mana kebenaran Nabi Yunus? Semua itu adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Mana ini? Begitu juga hari yang kedua, mereka masih bisa senang-senang. Mereka masih bisa pesta. Mereka masih bisa bercengkrama, senang-senang. Begitu juga di hari ketiga. Mana? Anak muda, tahu apa? Kau hanya bohong sebelahkan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang keempat, Masya Allah, terjadi kegelapan. Gelap seketika, tanpa hujan, tapi petir menyambar. Guruh, gemelegar, itu datang menyelimuti itu kaum Ninawa. Mereka dari anak-anak saling menangis ketakutan. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya bertanya-tanya, apakah ini karena Tuhan-Tuhan kita yang kita sembah itu marah kepada kita? Apakah Tuhan-Tuhan nenek moyang kita ini marah kepada kita? Sebagian yang lain tidak. Tuhan-Tuhan kita sudah kita taati, kita ibadahi. Dan apa yang minta kita beri. Ayo kita minta kepada Tuhan kita supaya menghilangkan ini kegelapan. Suasana gelap ini supaya hilang. Bencana ini, tanda-tanda bencana ini supaya dijauhkan. Ayo kita minta. Apa yang terjadi? Mereka sudah minta dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Yang terjadi adalah kegelapan semakin dekat. Semakin dekat, semakin. Dan akhirnya pun mereka berputus asa. Meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Meninggalkan berhala-berhala mereka. Akhirnya mereka pun bercengkrama dengan yang lain. Saling bertanya, saling mengkomunikasikan. Ini ada apa? Anak-anak muda yang cerdas-cerdas. Tanda-tanda alam apa ini? Gelap begitu mencekam. Hujan tidak terjadi. Tapi petir dan gelegar menyambar. Begitu dahsyatnya. Tanda-tanda sudah di depan mereka. Kaum Yunus. Kita ingat. Umat-umat sebelumnya dihancurkan. Dibinasakan. Karena tidak mau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau mengikuti ajaran dari utusan nabinya. Utusan Allah, nabi-nabinya. Tidak mau, akhirnya mereka dibinasakan. Mereka sadar itu. Kaum Ninawa itu sadar, jangan-jangan kita seperti tahun umat-umat terdahulu dihancurkan ini. Apa yang terjadi? Kita sudah meninggalkan itu syirik. Kita sudah tinggalkan itu sesembahan-sesembahan itu. Ayo. Di antara mereka ada yang teringat. Oh, ini jangan-jangan adalah apa yang disampaikan oleh Yunus itu adalah benar. Ayo kita cari Yunus. Ayo kita cari Yunus. Ayo kita cari Yunus. Kita minta maaf. Kita mohon untuk dia maafkan. Selama ini kami mensikapi, kami merespon dakwah Nabi Yunus dengan menghina, mencaci maki, mencemooh, mentertawakan. Ayo kita minta maaf kepada Nabi Yunus. Ayo kita benarkan. Mari kita ikuti Nabi Yunus. Mereka saling satu sama lain.
tidak itu hanya bapak-bapak, ibu-ibu, tidak itu hanya rakyat, pemimpinnya juga begitu, Pak RT, Pak RW, Pak Bupati, mereka semua penguasa saat itu. Ayo kita cari Yunus, tapi kita tahu 3 hari yang lalu Nabi Yunus sudah meninggalkan mereka, menyeberang naik di atas kapal. Apa yang terjadi? Akhirnya sang penguasa menginstruksikan kepada semua masyarakat, semua warga untuk kumpul di tengah-tengah lapang, di alun-alun. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang ngumpat atau mungkin bersembunyi. Tapi semuanya untuk kumpul. Akhirnya benar, mereka kumpul. Ya, kumpul di alun-alun atau di lapang itu. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anak mudanya, anak-anak kecil, mereka kumpul semua termasuk hewannya. Mereka pisahkan itu anak-anak, ibu-ibunya sendiri, bapak-bapaknya sendiri. Biar mereka fokus, total, yakin total, menangis bertaubat. Ya, minta ampun kepada Tuhannya Nabi Yunus untuk bisa diangkat itu tanda-tanda kehancuran mereka. Tanda-tanda gelapnya itu yang sudah di depan mereka. Mereka datang di alun-alun itu. Mohon ya, istighfar. Mohon ampun kepada Tuhannya Nabi Yunus. Mohon ampun kepada Tuhannya Nabi Yunus. Bagaimana ini supaya kami menyembah kepada Tuhannya Nabi Yunus dan dihilangkannya, ditiadakannya tanda-tanda hancurnya kami ini, gelapnya ini untuk ditiadakan. Mereka tidak dapati itu Nabi Yunus. Mereka tidak ketemu dengan Nabi Yunus karena kita tahu Nabi Yunus sudah pergi. Akhirnya mereka dengan rasa totalitas, seolah-olah pesimis, seolah-olah sudah puncak, memohon ampun dan beriman kepada Tuhannya Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang terjadi? Wahai kaum muslimin, mereka sadar, warga negara sadar, umat sadar, tanda-tanda dihancurkannya, tanda-tanda dibinasakannya kaum yang tidak beriman, kaum yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar. Akhirnya mereka kembali kepada ajakan Nabi Yunus, beriman dan menjalani apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Mereka akhirnya beriman. Inilah kemenangan yang diperoleh daripada umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah umat Nabi Yunus. Ini kemenangan apa? Dihilangkannya, ditundanya oleh Allah Subhanahu wa taala siksa dan binasa seketika sebelum umat Nabi Muhammad. Akhirnya pun tanda-tanda itu hilang. Inilah yang diungkapkan di dalam surat, di dalam Al-Quran, yang menjadi panduan kita, yang kita pelajari setiap hari. Guru-guru ngajari huruf-huruf Qur'annya, huruf-huruf dan kalimat Al-Qur'annya, ayat-ayatnya mereka pelajari. Ini yang di dalam surat Yunus ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaumi Yunus. Al-ayat. Falaula, mengapa tidak ada penghuni kota ini, Qaryah ini, amanat, yang mereka beriman. Mengapa negeri ini, kota ini tidak ada yang beriman? Fanafa'aha, yang imannya itu bermanfaat, illa qaumi Yunus, kecuali kaumnya Yunus. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesolehan sosial patut untuk kita bangun.
guyub rukun perlu kita bangun. Kebersamaan ini kita bangun. Persatuan ini kita bangun. Tapi persatuan guyub rukun senantiasa dalam kerangka beribadah kepada Allah, taat dan beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah imannya, amal solehnya, Ramadan puasanya akan bermanfaat untuk negeri ini, untuk kota ini. Oleh karena itu, yuk teruslah. Ramadan boleh berlalu, Ramadan boleh meninggalkan kita, tapi terus ingat untuk kita tingkatkan iman dan amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia ini, agar supaya kita terhindar dari bencana, dari musibah yang akan menimpa kita atau saudara-saudara kita. Semoga kita semuanya, kaum muslimin, tim Asatidz Madinah Banyumas Raya, ustadz-ustadz muda, para pembina, para pembimbing, diberi kesehatan, dijauhkan dari mahara bahaya, dari penyakit, dan berilah kelimpahan kesejahteraan kepada mereka dan kepada kaum muslimin. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin. Kuatkanlah saudara-saudara kita yang di Gaza, saudara-saudara kita di belahan dunia yang lainnya yang sedang tertimpa dengan musibah. Kuatkanlah agar supaya mereka, iman kita semuanya, iman kaum muslimin ini, amal soleh kaum muslimin ini bermanfaat fid dunya wal akhirah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, di penghujung Ramadan kali ini, kami segenap tim Asatidz, ustadz, ustadzah, pengurus rumah Quran, pengurus Yayasan Madinah Banyumas Raya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat 1 Syawal 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, infak zakat kita, ataupun amal-amal soleh yang lainnya. Mohon maaf, mari kita kuatkan kembali kemuliaan kita bersama Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.